Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temumere MTP menghadiri fokus grup discussion tentang masa depan Pulau Mansinam dan sekitarnya yang berlangsung pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, Senin 18 Maret 2024. Orang nomor satu di Provinsi Papua Barat ini memandang penting pengelolaan situs sejarah peradaban di tanah Papua, Pulau Mansinam. Pihaknya berharap pengelolaan dan penataannya dapat diambil dengan konsep nilai-nilai religi. Menurut dia, sejarah pekabaran Injil dapat perlu digali lebih dalam sebagai bagian dari suguhan wisata religi yang ke depan akan membawa kesan tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Kata putra asli Papua asal kota Palafakfak ini bahwa Pemprov saat ini telah dan sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang, di mana salah satu skenario ke depan adalah penghormatan terhadap Manokwari sebagai kota Injil. Hal lainnya, belum tertatanya sistem pengelolaan dalam sebuah manajemen yang baik merupakan kendala utama dalam melestarikan situs wisata religi di tanah Papua itu. Lanjut penjabat Gubernur Ali Baham bahwa layaknya Pulau Mansinam dapat dijadikan sebagai distrik kawasan khusus, di mana hal ini akan membawa dampak nilai positif terhadap peristiwa pekabaran Injil 120 tahun silam oleh dua misionaris Karel William Otto dan Johann Gottlob Gessler yang hingga kini masih menyisakan bukti sejarah. Skenario kita adalah ke depan supaya penghormatan kepada kota Injil atau katakanlah situs Mansinam sebagai kota Injil. Skenario kita adalah tidak ada lagi orang yang begitu tidur mabuk di jalan. Apa yang harus kita lakukan pada waktu itu? Oleh karena itu, skenario-nya adalah, mohon maaf ini juga saya hanya pikiran saja Pak Bupati, yang kita nanti jadikan sebagai situs kota Injil itu adalah pulau itu, Pulau Mansinam. Kita proteksi dia sebagai kota khusus. Sebelumnya Bupati Manokwari Hermus Indo SIPMH dalam kesempatan itu juga menggambarkan sekilas rencana pemerintah daerah dalam menata pulau pekabaran Injil Mansinam. Pihaknya mengakui bahwa penyebab belum berhasilnya pengelolaan dan penataan situs sejarah peradaban di tanah Papua yang selama ini terjadi adalah belum tertatanya sistem manajemen yang baik. Kenapa saya mengangkat ini? Karena problem utama kita ada di tata kelola. Setuju kan Bapak Ibu? Ya, problem utama kita adalah di tata kelola. Nanti akan kita lihat sebentar. Tetapi saya melihat bahwa latar belakang yang mendasar kita semua dalam membangun Pulau Mansinam, bahwasanya sejarah dan signifikansi budaya di Pulau Mansinam, Tuhan bekerja melalui dua sendiri kita datang di 1855 yang lalu, dan kita semua orang Papua sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi kemudian berkat itu kita kelola dan kita jalan dalam egosentrisme kita masing-masing. Kita tidak pernah berjalan bersatu menyatukan visi kita untuk kita memperhatikan tempat di mana Tuhan berkarya dan berbuat untuk kita. Wakil Ketua 1 Badan Pengurus Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Hizkia Rolo STHMM, berharap FGD ini pada akhirnya akan menghasilkan penyatuan dari berbagai pandangan untuk menjadi satu kesatuan gerak bersama dalam membangun Mansinam. Semua pandangan, semua pendapat untuk menjadi satu kesatuan gerak bersama. Bagaimana caranya? Nanti di bawah tanggung jawab Wakil Ketua 2 sebagai penanggung jawab mitra kita. GKI di Tanah Papua kami punya kepala tanggung jawab kemitraan itu Wakil Ketua 2. Karena itu nanti di bawah tuntunan beliau kami juga undang mantan Ketua Sinode, bagaimana caranya dia bawa salib itu ya Pak patung sana. Tadi Pak Bupati bilang saya juga tidak tahu jadi. Tidak tahu tapi tahu. Hanya mari kita satukan hati supaya kita semua tahu kenapa Pak Coy itu udah bawa barang itu. Itu kita semua sudah dengar, saya tidak ulangi. Sebab ABT punya cara bicara, dengan saya punya beda. Tapi kami berbeda itu bukan berarti kami tidak bisa bersama.
Berbeda itu karena Tuhan berkehendak, tapi bersama itu maksud Tuhan, supaya kita bersama-sama mengalami perubahan. Hadir dalam FGD itu Ketua Dewan Adat Suku Doreri, Wakil Ketua 2 Badan Pengurus Sinode GKI di Tanah Papua, para pendeta dari berbagai klasis setanah Papua, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.